Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Syafrina. Kali ini kita akan melakukan uji korelasi person dengan aplikasi SPSS. Nah, uji korelasi sendiri ini merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau dalam bentuk R. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif ataupun negatif. Jadi, uji korelasi ini biasanya dilakukan dengan dua variabel, yaitu X dan Y. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, ini jika nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, maka disebut berkorelasi. Jika signifikansinya itu di atas 0,05, maka disebut tidak berkorelasi. Nah, dalam uji korelasi ini terdapat pedoman derajat keterhubungan juga, yaitu di sini. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan coba langsung ke SPSS terlebih dahulu. Nah, untuk itu, kita harus menyiapkan data dengan Excel, kemudian aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk itu, saya di sini sudah punya data, yaitu untuk melihat motivasi dengan dinamakan X dan Y untuk kinerja. Untuk itu, kita akan mengcopy semua data ini. Kita akan copy. Di sini saya menggunakan 25 data. Jadi kita akan copy, lalu kita paste di aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk merapikan data ini, kita akan dirapikan dulu di variable views. Nah, kita akan ubah namanya menjadi X dan Y. Nah, untuk desimalnya kita ganti menjadi 0, supaya di belakangnya itu tidak ada koma-komanya. Jadi, datanya sesuai seperti yang di Excel. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah rapi datanya. Untuk itu, kita bisa langsung melakukan uji. Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah klik Analyze, lalu kita mencari Correlate. Setelah itu, kita klik yang Bivariate. Nah, untuk itu, kita memasukkan datanya semuanya ke variabel. Kita Ctrl A, kemudian klik ini, sehingga datanya dipindahkan ke kanan ke variabel. Nah, dalam menghitung uji korelasi person ini, kita harus memastikan correlation koefisiennya ini terklik, yaitu person aman. Setelah ini, kita bisa melakukan klik OK. Nah, untuk itu kita menunggu dengan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya itu sudah didapatkan seperti ini. Untuk menghitungnya itu seperti apa? Kita kembali ke pedoman. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Untuk melihat datanya, di sini, kita melihatnya di sini, signifikansi. Di sini terdapat 0,673. Hal ini berarti data itu dihasilkan seperti yang di sini. Datanya ini lebih dari 0,05, artinya data itu tidak berkorelasi untuk itu. Nah, untuk itu uji korelasi ini tidak berhasil. Jadi datanya yang saya gunakan ini hasil motivasi itu tidak mempengaruhi, tidak berkorelasi dengan kinerja. Nah, dalam hal ini melihat untuk pedoman derajat keterhubungannya itu, di sini ada 0,91. Berarti 0,91 ini masuk ke dalam nilai persen korelasi sempurna. Nah, untuk itu, jadi bisa diambil keputusan data ini tidak berkorelasi, namun memiliki
Jadi data ini tidak berkorelasi, namun memiliki keterhubungan 0,91 atau memiliki keterhubungan sempurna, korelasi yang sempurna. Tapi di sini kita harus melihat di sini itu ada negatif. Berarti korelasi yang terjadi antara variabel yang saya gunakan ini, data yang saya gunakan ini adalah positif. Artinya, jika semakin positif itu adalah semakin tinggi motivasi yang diberikan di suatu perusahaan, semakin berbanding dengan kinerja. Jadi hal ini tidak berkorelasi karena hasilnya ini tidak bisa disebut korelasi karena tidak sesuai. Jadi untuk itu uji korelasi ini hasilnya itu tidak berkorelasi. Sekian, terima kasih.